Oke, selamat datang di kuliah Aljabar Linear. Sekarang kita masuk ke subbab 1.5 ya, terkait bebas linear dan bergantung linear. Terkait penulisan bebas linear dan bergantung linear ini ada singkatannya ya. Bebas linear itu biasanya digunakan ini BBL. Kalau bergantung linear biasanya ditulis BGL. Ya, kita mulai ke definisi. Ini definisinya saya bagi ya, karena kalian belum pernah belajar ini waktu aljabar linear elementer. Saya berikan definisi bebas linear dan bergantung linear untuk suatu himpunan yang berhingga dulu. Gitu ya. Kita punya misalkan V itu ruang vektor, ya, lapangan F, terus kemudian V itu ruang vektor atas lapangan F, terus saya punya S itu subset V, dengan S-nya itu misalkan isinya adalah V1, V2 sampai Vn, gitu ya. Maka kita katakan S itu bergantung linear, ya, gitu ya. Jika terdapat ya koefisiennya itu saya tuliskan A1, A2 sampai AN anggota F yang semuanya 0, yang tak semuanya 0, sehingga apa, A1V1 tambah A2V2 sampai Vn sama dengan 0. Ini 0 di V. Ya, jadi ingat ya, bergantung linear jika apa? Jika terdapat A1 sampai AN, itu koefisien-koefisien di lapangan yang semuanya 0. Artinya apa? Kalau tak semuanya 0 berarti ada yang tidak 0, sehingga apa? Kombinasi linear dari A1 V1 sampai Vn itu bernilai 0. Itu kalau bergantung linear. Nah, lawannya bergantung linear, bebas linear itu ini bergantung linear ya. Bebas linear ini S yang sama ya di atas itu dikatakan bebas linear jika itu ya, jika persamaan A1V1 tambah A2V2 tambah AN Vn itu sama dengan 0, hanya dipenuhi oleh AI-nya sama dengan 0 untuk setiap I. Dari mana? 1, 2, N. Itu ya, jadi kalau bergantung linear, maka apa? Persamaan di bawah ini A1V1 sampai dijumlahkan sampai ANVN sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh AI-nya sama dengan 0 untuk setiap I. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu adalah bebas linear atau apa? Ya, kombinasi linear ini gitu ya, hanya dipenuhi oleh apa? Solusi trivial. Jika persamaan ini apa? Hanya dipenuhi oleh solusi, ya, solusi trivial artinya apa? Koefisiennya 0 semua ya. Kalau Anda belajar di aljabar linear elementer di pengantar itu ya, solusi trivial artinya ya 0 semua koefisiennya. Nah, jadi kalimat lain dari yang ini hanya dipenuhi oleh AI sama dengan 0 itu adalah apa? Memiliki hanya dipenuhi oleh solusi trivial. Ingat, hanya dipenuhi. Karena apa? Di bergantung linear.
solusi trivial juga menjadi koefisiennya 0 juga menjadi solusi, tapi ada yang lain. Nah, kalau bebas linear, solusi trivial adalah satu-satunya solusi yang ada untuk persamaan ini. Ya, sekarang kita lihat contoh yang bagaimana yang bergantung linear dan mana yang bebas linear. Yang pertama bergantung linear dulu ya. Untuk bergantung linear. Misalkan saya buat R3 lagi ya, R3 pasangan terurut dari 3 unsur. Ya, itu ruang vektor R. Kemudian saya buat S-nya ini. Ini saya buat S ya. Perhatikan perhatikan bahwa S itu subhimpunan dari si R3 yang adalah ruang vektor ini ya. Biasanya ruang vektor kita pakai V saja ya. Jadi supaya Anda tidak sulit untuk menulis himpunan dari ruang vektornya gitu ya. Nah, itu jadi kita tahu bahwa S itu subhimpunan dari si ruang vektor R3 gitu ya. Dan perhatikan, dan apa? Dengan memilih 1 sama dengan 1, A2-nya negatif 1, dan A3 sama dengan 1, diperoleh apa? Diperoleh apa tuh? A1 kali 1, 0, 0, tambah A2 dikali 1, 1, 0, 101, tambah A3 dikali 0, 1, itu sama dengan A1, 0, 0, ditambah, sorry, A1-nya tadi berapa? A1-nya itu 1, adalah 100 ditambah A2-nya itu negatif 1, ya berarti min 10 min 1 ditambah 001, ya kita punya apa? Min 1 tambah 1, di sini 0, di sini juga min 1 tambah 1. Sorry, burungnya terusnya di atas. Min 1 tambah 1, maka kita dapat apa? Solusinya berarti apa? Perhatikan berarti apa? Ada koefisien yang tak semuanya 0, malah ini semuanya tidak 0 ya. Sehingga apa? Persamaan ini bernilai 0. Nah, berarti diperoleh apa? Nanti kesimpulannya S itu apa? Bergantung. Kenapa? Coba kita lihat lagi ya definisi bergantung linear. Bergantung linear jika apa? Jika terdapat A1 sampai AN yang tak semuanya 0 sehingga persamaan ini bernilai 0. Ini ya, kita memperoleh apa? Koefisien-koefisien yang tak 0 yang membuat kombinasi linearnya bernilai 0. Selesai. Itu bergantung linear. Selanjutnya kita lihat contoh yang bebas linear. Yang sama gitu ya. R3 itu ruang vektor atas R dengan operasinya standar ya. Operasi tambah dan kali skalar standar. Gitu ya. Terus saya buat S1 itu isinya ini. Perhatikan. Ini apa? S1 itu set R3. Nah, sekarang kita
mau buktikan klaim bahwa apa? S1 itu bebas linear. Kita mau klaim kalau S1 itu bebas linear, buktinya bagaimana? Nah, kalau bebas linear bagaimana? Kita perhatikan lagi definisinya, gitu ya. Bebas linear jika apa? Persamaan ini, gitu ya. Persamaan yang di garis bawah ini warna merah itu hanya dipenuhi oleh apa? Koefisiennya semuanya 0 atau apa? Kombinasi linear ini hanya dipenuhi oleh koefisien yang semuanya adalah 0. Oke. Sekarang kita perhatikan bukti. Dan kombinasi linear berikut. Lihat kombinasi linearnya dulu ya. A1 dikali 101 ditambah A2 dikali 0. A3 dikali sama dengan 0. 0-nya ruang vektor. CR3 apa? Ini ya, 0. Berarti kita punya apa? Diperoleh A1 ditambah A3. Ini A2 ditambah A3. A1 tambah A2. Ini haruslah nilainya semuanya. Oke. Oke, dari sini kita punya apa? A1 tambah A3 itu sama dengan 0. Berarti kita punya A1 sama dengan negatif A3. Oke. A1 sama dengan negatif A3. Terus yang kedua, kita punya apa? A2 ditambah A3 juga 0. Berarti kita punya apa? A2 adalah negatif dari A3 juga. Kalau A1 sama dengan minus A3 dan A2 sama dengan minus A3, dari kedua ini kita peroleh apa? A1 sama dengan A2. Ya. Dan dari yang ini kita peroleh apa? A1 tambah A2 minus 0, A1 sama dengan minus dari A2. Berarti kita punya apa? A1 tambah A2 sama dengan 0. Dan kalau dari yang ini, kita punya apa? A1 kurang A2 sama dengan 0. Kalau kita kerjakan, ya, kalau kita jumlahkan, kita punya apa? 2A1 sama dengan 0. A1-nya 0. Kalau A1 0, berarti A2 juga 0, dan A3 juga 0. Berarti apa? Nah, karena persamaan ini hanya dipenuhi oleh apa? Solusi trivial atau koefisiennya 0 semua, kesimpulannya apa? 1 bebas linear di R3. Begitu. Oke, nah itu untuk kembali lagi ya, kita lihat ya, itu untuk bebas, definisi bebas linear dan bergantung linear apa? Jika himpunannya itu, himpunannya yang mau kita lihat bebas linear dan bergantung linear itu berjumlah hingga. Nah, kalau tak hingga bagaimana? Tak hingga definisinya beda lagi. Gitu ya. Definisinya beda lagi dan saya akan berikan gitu ya. Saya akan berikan definisinya, hanya kita tidak akan membahas begitu banyak ya terkait definisi yang tak berhingga. Gitu ya, tapi Anda akan menggunakannya. Mungkin jika kalau ada yang mau melanjutkan studi atau mau belajar buku yang lebih levelnya lebih tinggi. Gitu ya. Kita coba masuk. Ini saya tulis ya, ini S-nya, kardinalitasnya berhingga. Saya bilang N ya. Nah, sekarang kita masuk ke, saya hapus ya ini, untuk definisi yang tak berhingga. Ini definisi yang lebih umum, bisa berhingga, bisa tak berhingga. Itu ya. Oke. Sekarang kita punya, misalkan P itu terus lapangan F.
dan kita punya S itu subhimpunan V. Nah, S itu dikatakan bergantung linier jika S1, S2 sampai Sn dan A1, A2 sampai AN anggota F, gitu ya. Ini S1 SN anggota S, gitu ya. Dan A1 A2 anggota F yang tak semuanya 0. Oke, saya balik ya supaya ini tidak ambigu. Maksudnya yang tak semuanya 0 ini di mana? Yang tak semuanya 0 ini untuk koefisiennya ya. Oke, saya balik ya. Jika apa? Dikatakan bergantung linier apa? Jika terdapat A1, A2 sampai AN anggota F yang semuanya 0 dan S1, S2 sampai Sn anggota himpunan S, sehingga apa? Kombinasi liniernya bernilai 0. Gitu ya. Jadi bergantung linier sama. Kalau tadi bedanya apa? Ya ada koefisiennya 0 karena himpunan S kita berhingga. Nah, tapi sekarang kalau definisi ini lebih umum. S-nya bisa berhingga, S-nya bisa tak berhingga banyaknya. Ya kalau berhingga ya kita ambil semuanya. Kombinasi ada koefisien yang tak 0. Tapi hasil kombinasi liniernya bernilai 0. Tapi kalau himpunnya tak berhingga, kita tidak mengenal penjumlahan tak berhingga banyaknya. Ingat baik-baik ya. Kita di aljabar, ingat ya. Linear itu khusus ruang vektor, gitu ya. Itu dikenal. Ya, penjumlahan ya, sebanyak apa? Tak hingga banyaknya. Hingga kali. Ini perlu diperhatikan. Gitu ya. Nah, ini untuk bergantung linier. Kalau bebas linier itu bagaimana? Oke, kita tulis di sebelahnya ya. Kita punya misalkan V itu ruang vektor lapangan atas lapangan F. Itu ya. Dan S itu subhimpunan V. Gitu ya. S itu akan bebas linier jika apa? Nah, jika ini. Jika untuk setiap subhimpunan S yang berhingga, untuk setiap K, itu ya saya namakan K itu subhimpunan S, terus kardinalitas dari K-nya itu berhingga, gitu ya. Untuk setiap K subhimpunan S, kardinalitas K berhingga, gitu ya. Saya bilang berhingga, saya bilang ini ya, K-nya N, gitu ya. Tulis K-nya itu adalah apa? V1, V2 sampai Pn. Ya, untuk setiap subhimpunan S yang berhingga, maka apa? Maka A1, V1, tambah A2, V2 sama dengan 0, itu hanya dipenuhi oleh 0 setiap I. Gitu ya. Itu untuk
bebas linear. Jadi bedanya bebas linear dan bergantung linear adalah kalau bergantung linear ada, gitu ya. Ingat, bergantung linear apa? Ada sejumlah hingga anggota-anggota S, gitu ya, dan ada sejumlah hingga anggota-anggota lapangan yang nilainya tak semuanya 0 sehingga kombinasi linearnya bernilai 0. Tapi kalau bebas linear, gitu ya, kita ambil sejumlah hingga mau yang manapun, gitu ya. Kita namakan himpunannya K, isinya ada N, gitu ya. Terus kalau kita cek kombinasi linearnya sama dengan 0 atau persamaan A1 B1 sampai ANVN sama dengan 0 hanya dipenuhi oleh apa? Koefisiennya semuanya 0 atau hanya dipenuhi oleh solusi trivial, gitu ya. Jadi itu bedanya. Nah, kita lihat contoh. Kalau tadi kita lihat yang berhingga, sekarang kita lihat yang tak berhingga banyaknya. Gitu ya. Saya akan kasih contoh yang bergantung bebas linear dulu ya. Gitu ya. Kita punya PF, ya itu adalah polinom ya, polinom dengan koefisiennya itu di F. Nah, terus saya buat ini himpunan S, isinya itu ini X pangkat I dengan I-nya bilangan asli digabung 0. Terus, dan saya definisikannya X pangkat 0 itu adalah apa? Satunya F. Gitu ya, sorry, itu harus di dalam ya. Ke 0, terus X pangkat 0 itu adalah F. Nah, kalau S-nya seperti ini, maka S itu bebas linear. Jadi ingat, PF itu adalah polinom, tidak ada batasan derajat. Gitu ya. Polinom derajatnya kita tidak batasi. Kalau PNF itu adalah polinom yang derajat maksimumnya apa? F. N. Sorry. Polinom yang derajat maksimumnya itu N. Itu adalah kalau PNF. Gitu ya. Tapi kalau cuma PF itu polinom, ya polinom dengan koefisiennya di F. Derajatnya mana tidak dibatasi. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau tunjukkan si S ini adalah apa? Bebas linear. Buktinya bagaimana? Apa? Kita ambil sebarang subhimpunan. Gitu ya. Sejumlah hingga. Gitu ya. Ini bisa kalian tulis N di sini atau bisa tulis kurang dari tak hingga ya, tapi bisa tulis itu N ya. Nih, ambil sebarang subhimpunan dari S, saya namakan K. Bar ya, himpunan S. Apa? Kardinalitas K barnya itu N. Bar itu adalah sorry, saya tidak tahu isinya seperti bagaimana. Oke, saya bisa tulis juga ya secara umum, gitu ya, P1 sampai Pn. Ya, nah, perhatikan bahwa apa? Bahwa karena si K bar itu berhingga, maka apa? Pasti terdapat N, jangan terdapat N lagi ya, terdapat M bilangan asli hingga apa? Derajat. Derajat itu degree ya, kalau Anda lihat di subbab 1.1, 1.2 itu ada tuh contoh untuk polinom. Derajat dari apa? Derajat dari X
pangkat M, gitu ya, lebih dari sama dengan derajat dari VI untuk I. Artinya apa? Kita punya derajat, kita punya suku, kita punya apa namanya, monomial atau suatu apa namanya, suku seperti ini, gitu ya. Ini monomial namanya, yang derajatnya lebih besar dibanding anggota-anggota yang lain. Karena apa? Ini himpunannya terbatas. Nah, beda dengan S. Kalau S ini I-nya sampai sebanyak bilangan asli. Kita tidak tahu bilangan asli ada seberapa banyak. Tapi yang kita tahu adalah apa? Kita tahu kalau K itu berhingga, gitu ya, karena K ini berhingga, maka kita tahu pasti K punya unsur maksimal, gitu ya, unsur yang paling besar, gitu, derajatnya. Yang saya tulis di sini ya. Oke. Saya tulis lagi, tanpa mengurangi keumuman, gitu ya. Misalkan V J itu sama dengan X pangkat M. Di mana apa? Untuk dari 1 sampai N. Kita tidak tahu ya. Kita bilang saja ada suku X pangkat M di antara V1 sampai Vn. Kita bilang di XJ. Gitu ya. Dan nah, perhatikan juga ya. Juga bahwa degree dari VI itu tidak sama dengan degree dari VI dengan VL untuk setiap I dari 1 sampai N, L-nya juga dari 1 sampai N, dan I-nya tidak sama dengan L. Ya, derajatnya beda-beda semua. Gitu ya. Oke. Kita misalkan VI itu adalah X pangkat I, X pangkat I, gitu ya. Dengan I-nya itu dari 1 sampai N. Kita tidak tahu. Nah, perhatikan kombinasi linear ini. Perhatikan kombinasi linear berikut. Gitu ya. Ingat ya, karena V1 sampai Vn ini diambil dari S, pasti bentuknya kan seperti ini kan, X pangkat sesuatu. Gitu ya. Nah, perhatikan kombinasi linear ini ya. A1, 1, 2, sama dengan 0V. Nah, ini kita tulis apa? A1 X pangkat K1, 2 X pangkat K2, sampai HN X pangkat 0V. Ya. Nah, oke. Kalau kita punya begini, apa? Suatu polinom sama dengan 0. Ini baca apa? Polinom 0, gitu ya. Polinom 0 hanya dipenuhi apa? Karena kombinasi linear ini, gitu ya, itu sama dengan 0. Nah, 0 ini adalah apa? Polinom 0. Gitu ya. Kita punya suatu polinom sama dengan polinom 0. Artinya ya polinom yang di sebelah kiri ini juga polinom 0. Polinom 0 artinya apa? Ya, berarti kita sudah tahu ya masing-masing ini X pangkat K1, X pangkat K2, sampai X pangkat Kn, gitu ya. Ini beda-beda semua, gitu ya, pangkatnya, gitu ya. Derajatnya beda, artinya nilai pangkatnya juga berbeda. Artinya tidak ada yang bisa kita gabungkan, kita tulis begini, sendiri-sendiri semuanya. Berarti kita punya polinom ini sama dengan 0, dengan apa? Dengan degree
dari saya bilang ini, saya misalkan polinomnya yang namanya Px, ya, dengan degree Px-nya tadi berapa? Derajatnya kita bilang M, ya, Px sama dengan 0, berarti diperoleh apa? Ya, karena ini polinom 0, berarti apa? Koefisiennya itu juga, sorry, 0. Ini 0 beda ya, 0 lapangan. Nah, ini untuk polinom. Jadi apa? Kita ambil sebarang nasab himpunan S, jumlah hingga, gitu ya. Kita tahu pasti punya degree terbesar dan juga degree terkecil, tapi saya cuma mau cek di sini degree terbesar ya. Oke, terus kemudian saya tulis gitu ya, kalau VI itu sebagai X pangkat KI, gitu ya, yang pasti jelas K1, K2 sampai Kn nilainya berbeda semua. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk persamaan A1V1 sampai ANVN dijumlahkan sampai 0, maka kita punya suatu polinom Px sama dengan 0. Nah, suatu polinom dikatakan polinom 0 kalau teman-teman lihat di subbab 1.2 ada contoh, itu jika apa? Semua koefisiennya bernilai 0. Kita punya semua koefisien di 0. Nah, karena apa kita tulis? Berlaku barang K subscript S, kardinalitas K-nya berhingga, maka S itu bebas linear. Nah, ini untuk contoh yang bebas linear, gitu ya. Ya, tapi saya tidak akan begitu banyak memberikan yang ini ya. Kita belajar yang dasar dulu. Nah, kemudian untuk bergantung linearnya, ya contoh sama, gitu ya. Nah, kita punya R3, gitu ya, ruang vektor. Nah, berarti kan kalau saya buat S itu ini, nah, kenapa? Kita tahu bahwa S ini ada sebanyak tak hingga ya, gitu. Ya, bilangan real ada tak hingga banyaknya ya. Nah, jadi kita punya S ini himpunan hingga. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau apa? Buktikan X itu himpunan bergantung. Kalau bergantung linear apa? Kita cukup pilih sejumlah hingga. Ya, saya pilih ini. Jadi, S1-nya itu 100, terus S2-nya itu 200. Ya, terus satunya itu saya pilih 2, 2-nya saya pilih 31. Maka apa? Ya, S1. Oke, sebelum itu kita bilang dulu ya. Tahu S1 dan S2 ini anggota himpunan S, gitu ya. Dan perhatikan, A1 kali S1 ditambah A2 S2, kita punya apa? 2 dikali 100 dikurang 1 dikali 200, maka kita dapat apa? 200 kurang 200. Gitu ya. Di sini kita punya apa? Berarti apa? Ada sejumlah hingga anggota S dan sejumlah hingga koefisien yang tak semuanya 0, sehingga apa? Kombinasi linearnya bernilai 0. Ini kan 0-nya. Berarti simpulannya apa? S
Jadi seperti itu ya. Jadi memang biasanya untuk membuktikan bebas linear itu lebih panjang atau lebih rumit lah dibanding yang bergantung linear. Oke, itu dulu untuk bebas linear dan bergantung linear. Kemudian di video selanjutnya kita akan lanjut untuk membuktikan teorema-teorema terkait bebas linear dan bergantung linear.